wabarakatuh. Sampurasun. Hai, selamat berjumpa kembali bersama saya Dina Hayati dari SMK PPN Tanjung Sari. Ya, di sini kita akan belajar tentang menghitung kebutuhan kapur ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah melihat video saya belum? Di situ ada video tentang menghitung kebutuhan populasi, kebutuhan benih, kebutuhan pestisida. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang menghitung kebutuhan kapur ya. Yuk, simak baik-baik. Oke, nah, menghitung kebutuhan kapur. Sebelumnya nih, ada yang tahu tidak kenapa kita harus menggunakan kapur? Nah, berarti tanahnya itu bersifat asam, sehingga kita harus memberikan kapur kepada tanahnya agar pH tanahnya itu sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tadi pH tanahnya itu bersifat asam ya, teman-teman. Nah, pH tanah yang bersifat asam itu yang bagaimana sih? Nah, oke. Yang bersifat asam itu pH tanahnya yaitu kurang dari 7. Nah, asam itu apabila pH tanah, pH-nya nih, pH-nya lebih kurang dari 7 ya. Jadi semakin ke sini semakin ini 7 nih. Kita buat skalanya. Nah, semakin ke sini ini adalah semakin asam. Nah, kalau misalnya pH-nya lebih dari 7 itu bersifat basa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di dunia pertanian itu apabila pH tanah kurang dari 7 itu bersifat asam, maka harus diberikan atau ditambahkan kapur. Bisa dolomit dan sebagainya ya. Oke, apabila misalnya pH tanahnya lebih dari 7 nih, berarti tanah itu dalam keadaan basah ya teman-teman. Nah, terus kalau basah kita harus pakai apa nih untuk tanahnya sendiri? Nah, tanahnya itu nanti kita pakaikan atau kita tambahkan sulfur. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Konsep dasarnya, kenapa sih pH tanah itu kalau misalnya asam harus diberikan kapur? Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, sekarang lanjut ya ke rumus perhitungannya. Nah, oke. Ada yang sudah tahu belum rumus perhitungan kebutuhan kapur? Rumusnya adalah pH yang diharapkan, pH tanah yang diharapkan, atau dituju ya teman-teman, boleh kita tulis yang diharapkan, dikurangi pH aktual atau pH pada saat pengecekan gitu ya, dikali 2000 kg per hektar. Nah, rumusnya simpel sekali kan? Nah, ini ya rumusnya. Jadi pH yang diharapkan dikurangi pH aktual dikali 2000 kg per hektar. Seperti itu ya. Contohnya misal diketahui kita mau menghitung atau kita misalnya mau pH yang diharapkannya itu misalnya 6,5 gitu ya. Nah, misalnya 6,5. Kemudian setelah kita hitung ternyata pH aktualnya itu adalah 5,2.
Nah, berarti kalau seperti ini berarti kita harus menghitung dulu kekurangannya ya, atau misalnya selisihnya. Nah, oke. Ditanyakan di sini kebutuhan kapur. Kebutuhan kapur. Oke, kita jawab langsung. pH yang diharapkan dikurangi pH aktual. Di sini kita boleh tulis dulu rumusnya. pH yang diharapkan dikurangi pH aktual dikali 2000 kg per hektar. Jangan lupa diberi kurung ya. Kenapa kita harus memberi kurung? Karena ini nanti yang harus dihitung terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, setelah kita menulis rumusnya, maka kita langsung tulis di sini soalnya. pH yang diharapkan ini berapa? 6,5. Sedangkan dikurangi ini pH aktualnya berapa? 5,2. Jangan lupa dikasih kurung dikali 2000 kg per hektar. Gitu ya. Sampai sini paham teman-teman? Ya, semoga paham ya. Kita kurangi nih, 6,5 dikurangi 5,2 berapa hasilnya? 1,3 dikali 2000 kg per hektar sama dengan 2600 kg per hektar. Ini di belakang koma ada satu angka, boleh kita coret, komanya hilang, ini nolnya coret 1. 13 kali 2, 26 tambah nolnya 2. Jadi 2600 kg per hektar. Nah, seperti itu nih rumus perhitungan kebutuhan kapur. Gimana nih teman-teman? Apa sudah mengerti? Oke, semoga mengerti ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Terutama dalam hal pertanian, ini sangat diperlukan. Oke, nah untuk informasi juga, ini nanti kalian bisa mengukur pH tanahnya itu menggunakan soil tester ya teman-teman ya. Soil tester khusus untuk tanah, seperti itu. Kalau misalnya untuk mengukur pH, itu bisa juga pH meter. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, ya, saya cukupkan sekian. Nanti kita latihan soal-soal berikutnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.